Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Leo, kita mulai. Ini dia, ada berikut, kemudian ada energi dari Two of, berikut ada di sana, dan kemudian ada energinya di situ ya. Oke. Oh. Ya, ini di sini. Kemudian ada di situ. Hadir energinya di situ dan kemudian ada. Oh, ya. Jadi kamu Madlat mengharapkan seseorang ini tuh untuk mampu ya bersikap tenang, bersikap dewasa untuk menghadapi dirimu. Jadi mungkin kamu tahu ya bahwa ada ya sikap-sikapnya kamu yang memungkinkan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, tetapi ya naif-naifnya kamu ini ya Leo ya. Maunya kamu sebagaimanapun pola tingkah lakunya kamu dalam berrelationship dengan si dianya bisa menerima kamu dengan apa adanya, sebagaimana adanya dirimu. Gitu loh. Karena mari lihat di sini tuh semangat mudanya kamu itu tuh masih sangat tinggi gitu ya kan. Nah, jadi semangat mudanya kamu yang demikian, kamu banyak sedikitnya sudah sadarnya itu bahwa itu bisa menjadi tantangan. Tapi lagi-lagi karena kamu masih mengharapkan untuk tetap bersama dia gitu kan, maka kan tidak ada jalan lain ya, mengharapkan aja lah. Jadinya kamu ya mengharapkan bahwa si dianya tidak merasa ada problem dengan dirimu gitu loh ya. Mau sekekanak-kanakan apapun kamu, mau seliar apapun kamu, mau sesembrono apapun kamu, pokoknya seberapa tidak genahnya lah kamu gitu ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pacar, maunya kamu seseorang ini tuh ndak usah komplain gitu ya. Ya udah, pokoknya ada masa-masa kamu membahagiakan dia, maka itu tuh sudah cukup bagi dia. Dan gantinya adalah ya tadi, dia jangan cerewetin kamu, dia jangan kayak ngelarang-larang kamu, dia jangan nyuruh-nyuruh kamu harus beginilah, mesti begitulah, enggak. Jadi ini kan jenis relationship yang kamu anggap walaupun kamu udah berstatus suami, istri, atau pacar, tapi kamu tidak kehilangan kebebasan kamu sebagai seorang manusia. Karena mari lihat di sini tuh kayak mau berpetualangan hidupnya kamu ya. Itu nampaknya masih sangat besar di sini, masih belum kayak puas. Semacam aku masih banyak lagi pengen ngerasain sensasi-sensasi dalam hidup ini. Mau ngelihat sebanyak-banyaknya apa sih yang terjadi dalam hidup ini. Gitu. Ya kan? Jadi kamu bukan orang yang tipe menjadi wanita rumahan atau pria seperti family man. Enggak, wajar kalau ini tuh energi Leo ya, energi api. Energi api itu tuh ingin hidup yang dinamis, ingin merasakan sebanyak-banyaknya, ingin melihat sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi kalian nggak mau terbelenggu gitu loh. Jangan gara-gara kamu sudah berrelationship dengan dia, ya sudahlah urusannya kamu hanya sebatas kerjaan, rumah, anak-anak, istri, suami, mertua, tetangga, acara pengajian, acara keagamaan. Nggak mau kamu. Kamu masih pengen kayak ngejalani hobinya kamu gitu ya. Apa yang menjadi kesenangannya kamu tidak mau kamu lepaskan, seperti itu. Jadi gimana ketika kamu masih melajang, mensingle gitu ya. Kamu mau sensasi seperti itu atau kebebasan seperti itu masih bisa kamu alami ketika walaupun kamu sudah jelas-jelas berstatus yang terikat dengan si pasangannya kamu. Seperti itu. Ya. Dan ya kamu gimana ya? Mungkin memang karena hubungan relationship kalian juga di sini tuh baik. Kalau mari lihat ya.
menyenangkan juga lah. Walaupun ada cekcok-cekcoknya, tapi kalian bisa melampaui cekcok-cekcok itu gitu ya. Jadi si pasangannya kamu ini tuh memang mari lihat dia cukup bisa mengerti tentang kamu. Oh iyalah, Leo memang masih kayak gitu sih orangnya. Walaupun kamu laki-laki, tapi mari lihat kamu bisa aja ya semangat petualangannya kamu ngalah-ngalahin anaknya kalian ya. Di sini tuh bisa aja usianya kamu katakan masih sudah di usia 40-an. Tapi semangatnya kamu untuk menjelajahi kehidupan ini, itu tuh semacam kamu masih usia awal 20-an. Dan si pasangan kamu mari lihat awal-awalnya dia menolaknya ini. Menolak, apa ini sih si Leo ini? Kok kayak gitu sih? Kok nggak ada ya kebapaannya? Kok nggak ada ya model keibuannya? Gitu ya. Ini macam egois. Kok asik main aja si Leo ini? Asik bersenang-senang aja. Gitu loh. Semacam anak lajang aja, anak muda aja gitu ya. Anak darah aja modelnya. Awalnya dia mari lihat bisa komplain di sini. Ya. Tapi lama-lama terutama di bulan Juli ini dia kayak ya gimana, tapi aku masih tetap kok mau dengan Leo. Ya udah deh, aku beradaptasi aja sama Leo. Itu jadi kamu menggiring si pasangannya kamu gitu ya untuk dia mampu dan harus mau beradaptasi dengan dirimu. Di situ loh. Karena modelnya kamu ini kalau dilarang juga makin berontak ya, makin melawan ya. Boyo kamu itu tuh beb, jangan asik main aja. Kamu bisa ngamuk di sini, mari lihat. Kenapa sih kalau aku main? Gitu ya. Jadi kamu bisa kayak menganggap seseorang ini dia seperti nggak senang kalau ngelihat kamu sedang senang, gitu kan? Nah, kamu justru dia pahami makin dilarang, makin melawan, gitu lah, makin melakukan. Nah, jadi untuk di sekarang ini, mari nampak dia sedang belajar ya. Belajar untuk mengerti tentang dirimu. Sebab kalau dia tidak mengerti, dia sendiri kok yang sakit. Gitu loh. Dia sendiri yang mumut. Dia sendiri yang merasa kecewa. Dia sendiri yang nggak karu-karuan gitu loh. Ya. Jadi dia yang lebih udah dah. Aku ikutin aja lah style gaya hidupnya Leo ini tuh seperti apa. Takut juga dia ditinggal sama kamu. Apalagi tadi kan kata Mari, secara garis besarnya, Mari lihat hubungan ini cukup menyenangkan ya. Bagi pasanganmu juga. Jadi si pasanganmu, dia tidak hanya fokus nih pada jelek-jeleknya kamu, kurang-kurangnya kamu. Gitu ya. Dia juga sangat menyadari ya, sangat menyadari dan sangat mensyukuri juga bahwa ya adalah bagian-bagian dari dirimu yang setidaknya membahagiakan dirinya gitu ya. Di sana kamu orangnya lucu, mungkin kamu orangnya cantik, ganteng gitu ya, kamu hot mungkin juga di sana bisa ya, hot di ranjang, maaf ya. Gitu, kamu orangnya ya pinter cari duit mungkin gitu ya, royal, kamu bisa mau mengajak dia untuk melihat, merasakan sesuatu yang belum pernah dia lihat dan dia rasakan itu ya. Jadi memang dengan kamu tidak suntuk hidup gitu ya, dengan kamu meriah hidup gitu. Jadi makanya dia bisa dan mau belajar untuk mengenyampingkan bagaimana ideal-idealnya dia tentang seorang pasangan. Kalau dia mau mah kamu ya 24 jam lah dengan dia. Ya. Kalau dia maunya kan seperti itu ya. Lah orang yang sebab dia ini kan cinta sama kamu. Dia ini kan sebab sayang sama kamu kan. Dan itu kan wajar, terutama bila kalian sudah menjadi suami atau menjadi istri. 24 jam dalam artian ya tentu ya pekerjaan yang dikerjakan kan gitu ya. Maksudnya ya kamu selalu ada lah intinya seperti itu ya. Nah, tapi kan kamu di sini tuh ya kadang-kadang mungkin touring, naik gunung, ya kadang-kadang kamu lebih sibuk ngepretelin mobilnya kamu.
gitu ya, sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya kamu. Karena Mari lihat di sini tuh kamu orangnya cukup aktif ini, ya. Kamu orangnya cukup aktif. Cukup banyak hal-hal yang kamu lakukan untuk mengisi hidupnya kamu. Dan kadang-kadang dia bisa cemburu tuh. Bisa cemburu, terutama dulu-dulu. Tapi balik lagi, makin kesini, dia kayak cemburu pun aku sendiri kok yang sakit. Itulah. Jadi ada kedewasaan dari si pasangannya kamu untuk memilih. Kalau dia jadi pilihannya adalah dia harus memaksakan kamu seperti idealnya dia, atau dia menerima sebagaimana dirimu apa adanya. Dan dia lebih memilih yang B, menerima kamu sebagaimana apa adanya dirimu. Di situ, ya. Nah, tapi ini lagi belajar gitu loh. Lagi belajar untuk tidak komplain, gitu ya. Lagi belajar untuk toleransi lebih tinggi sama kamu, memahami, mengerti kamu lebih besar lagi, itu loh. Dan dia sadar kalau ini sudah kalian berumah tangga ya, dan dia sadar bahwa menjalani rumah tangga seperti rumah tangga rata-ratanya kita di Asia gitu ya, itu tuh tidak akan bisa kalau dengan kamu. Itulah. Agak sedikit modern kalau dengan kamunya. Terutama ini menjadi tantangan dari orang-orang yang datang di budaya, yang memegang budaya masih kuat gitu ya. Yang konvensional lah, yang agak-agak kuno gitu kan. Nah, jadi dia bilang kayaknya nggak bisa nih kalau membawakan style gaya hidup tradisional gitu ya dengan kamu yang suami itu tuh ngopinya di rumah gitu ya, yang taunya hanya dengan istri, dengan anak-anak gitu ya. Nggak bisa kalau dengan kamu. Ada masa-masa dia harus membebaskan kamu. Me time-nya kamu itu tuh seperti sebuah keharusan gitu ya. Kamu bukannya mau ngopi di rumah tapi di Starbucks dengan teman-temannya kamu, sohib-sohibnya kamu gitu kan. Kamu yo masih senang dengan ya tadi hobi-hobinya kamu itu yang nggak bisa dia ikutin hobinya kamu, tapi terpaksa dia harus ngebebasin kamu. Itu loh. Jadi kamu adalah barang baru ini ya di mata si pasangan kamu. Kamu barang baru. Nah, jadi dia harus paham lah, ini barang baru ini tuh mesti dimengerti gitu ya, harus belajar dimengerti. Kalau enggak dia yang sakit hati sendiri. Jadi dia bisa aja berkompromi, asalkan kamu nggak selingkuh aja lah gitu ya. Kamu mau boros, kamu mau kayak anak-anak, kamu masih mau kayak hobi, menjalanin hobinya kamu, mau seperti apa gaya hidupnya kamu, monggo terserah. Tapi satu, kamu tidak boleh selingkuh gitu ya. Kamu tidak boleh selingkuh, kamu tidak boleh neko-neko di luar sana gitu. Perselingkuhan itu tuh tidak bisa dia terima situ ya, karena saking asiknya juga nih dengan kamu ya, tidak bosan hidup di sana. Jadi ya lagi-lagi banyak hal-hal baik yang bisa dia dapatkan dari kamu gitu loh. Jadi dia kayak tidak mau membesar-besarkan hal-hal yang dia rasa mengecewakan dirinya, membuat dirinya bingung, membuat dirinya resah, gelisah gitu ya. Sebab toh dia sadari bahwa masih banyak hal-hal yang lebih menyenangkannya ya dengan kamu. Nah, di situ. Jadi dia bilang aku juga nggak mau egois. Itu loh. Apalagi mungkin beberapa di antara kalian ada gap usia ya. Nampaknya usianya kamu sedikit lebih muda daripada dia ya, lebih muda. Nah, jadi kalau kamu sedang berpasangan sama orang yang lebih tua, nah di situ dia mau nggak mau kayak belajar, dia harus lebih dewasa lah, nunjukin kedewasaannya dia itu tuh ke kamu. Kalau dia mau komplain, tidak banyak tapi pasti ada komplainnya dia.
Namun seperti kata Mari tadi, dia hitung-hitung komplain ini penting nggak nih ya, perlu nggak nih ya. Terus dia hitung-hitung gitu ya. Oh, kamu masih banyak kok baiknya, masih banyak kok yang menyenangkannya. Udahlah, nggak usah dikomplain lah, gitu ya. Telan-telan sendiri aja lah. Apa-apa yang dia rasa nggak cocok tentang kamu, gitu ya. Berpasangan denganmu ada rumit-rumitnya. Menurut si bebek kamu ini ada rumitnya. Beda banget soalnya kamu ya dari dia, beda. Gitu loh. Hal-hal yang bisa bikin dia bingung itu tuh cukup banyak ini. Mari lihat. Kok kamu masih kayak gitu sih? Kok kamu masih gini sih? Tapi dalam hati nih ya, dalam hati. Nggak mau dia omongin. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau kalian masih modelnya pacar-pacaran. Entah itu tuh pacaran 1 jumpa 1 kah, atau pacaran yang cinta bersegi-segi kah gitu ya. Jadi kayak masih aneh kamu di mata si pasangan kamu ini, makanya dia mau nggak mau merasa dia berpikir bahwa dia harus belajar beradaptasi dengan kamu, mengerti tentang kamu. Seperti itu ya. Dan dia pun ya nggak bisa ninggalin kamu, nggak bisa di sana. Belum bisa, dia belum mampu dia, sebab ada cinta di sana ya. Ada cinta dari si dianya ke kamu. Kamu juga cinta kok sama dia, ada juga cintanya ya. Tapi kamu juga masih kayak sangat mencintai dirimu gitu loh. Kamu lebih mencintai dirinya kamu sendiri ketimbang mencintai dia. Jadi misalnya begini presentasenya, kamu mencintai dirimu sendiri itu tuh ada di 55%, 60% lah katakannya, 60%. Nah kemudian tentu perasaan cintanya kamu ke dia ada 40%. Nah seperti itu ya. Memang kamu masih senang dengan hobi, kamu masih lebih cinta dengan hobinya kamu, dengan style hidupnya kamu, gitu ya. Tapi kamu juga bukan kosong, hatimu kepada si dia ada. Seperti itu ya. Jadi kalau mari lihat ya, seseorang ini tuh cukup baik ya menjadi pasangannya kamu, cukup baik ini gitu. Apalagi kalau dia udah jadi suaminya kamu atau istrinya kamu, dia masih mau bertoleransi memberikan hak bebasnya kamu gitu ya. Ya kalau untuk masih pacaran sih wajar ya, mau nggak mau dia harus toleransi lah. Loh dia masih bukan sebegitu punya jaminan ya untuk menuntut ini dan itu dari kamu gitu kan. Dan di sana dia ya tahu diri, aku kan cuman pacar gitu ya di sana. Tadi asalkan aku tidak diselingkuhin aja lah sama Leonya. Leo mau ngapain, mau seperti apa, monggo silahkan gitu ya kan. Asalkan jangan ada pria lain atau ada wanita lain gitu loh. Jangan dia bersaing-saing dengan person lain. Kalau dengan hobimu, dengan apamu, ya udah dia bisa mengaku kalah. Tapi jangan hadir makhluk lain, gitu ya, mengisi hatimu atau bahkan merebut hatimu dari dia, membuat pikiranmu tidak lagi mau bersama dengan dia. Asalkan jangan itu aja yang terjadi. Kalau selebih-lebihnya, selain lainnya dia, aku akan belajar, gitu ya. Oke, di sana. Baik, Leo, sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu nih kepada Leo mana bacaan ini disampaikan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja. Mari awali dari inisial S. Ada sapi, A ayam, K kanguru, H harimau, P panda, D ada durian ya. Masuk kita ke zodiak. Taurus di sini, Libra hadir, Gemini, Aries, Pisces, Capricorn, Taurus, Capricorn lagi, Aquarius, dan bacaan kita ditutup oleh energi dari Virgo. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.